Detik-detik kepulangan Coach Sintayong ke Korea Selatan dikawal fans skuad Garuda. Begini komentar Coach Indra Safri soal kekalahan timnya atas timnas Yordania di laga perdana. Jordi Amat muncul beri kejutan begini kepada masyarakat tanah air dan juga skuad Garuda. Patrick Kluivert langsung sambut hangat asisten barunya di skuad Garuda menjelang laga lanjutan putaran ketiga. Media Vietnam mendadak soroti proses Romeni dan Jairo Dewal sebagai calon pemain baru skuad Garuda. Pelatih timnas Australia langsung remehkan pelatih baru timnas menjelang duel bulan Maret mendatang. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Federasi Sepak Bola Indonesia diketahui akan kedatangan dua amunisi baru untuk memperkuat timnas Indonesia, di mana mereka adalah oleh Romeni dan Jairo Dewal. Ya, saat ini PSSI masih fokus untuk menyelesaikan proses Romeni dan Jairo, di mana permohonan perpindahan kewarganegaraan sang pemain diharapkan bisa segera diproses oleh DPR RI. Kehadiran pemain keturunan ini tentu akan semakin menambah kekuatan skuad Garuda menjelang menghadapi dua laga lanjutan putaran ketiga. Kabar kedatangan Romeni dan Jairo rupanya menarik perhatian media Vietnam yaitu Soha, di mana mereka tampaknya khawatir dengan kedua pemain tersebut yang akan membuat skuad Garuda semakin garang dan menjadi ancaman bagi timnas Vietnam. Pelatih baru Indonesia memiliki langkah khusus yang bisa memberikan tantangan besar bagi tim Vietnam. Federasi Sepak Bola Indonesia dan pelatih Patrick Kluivert baru saja menyetujui rencana baru yang akan memberikan tantangan besar bagi lawan tim Asia Tenggara termasuk tim Vietnam, tulis Soha. Ya, selain itu Soha juga mengamati sederet nama yang diproses untuk menjadi warga negara Indonesia bukanlah pemain ecek-ecek. Beberapa dari mereka adalah pemain yang memiliki kategori grade A dan sedang berkarir di Eropa. Tentu saja semakin kuatnya tim Indonesia juga akan menimbulkan banyak tantangan besar bagi kompetitor di kawasan Tenggara termasuk tim Vietnam, jelas media tersebut. Perang urat saraf antara pelatih timnas Australia dan pelatih timnas Indonesia kini telah mulai meletup menjelang laga lanjutan putaran ketiga. Ya, Tony Popovic yang kini telah menjadi pelatih timnas Australia memang memiliki catatan sejarah dengan Patrick Kluivert. Namun kali ini keduanya akan saling adu strategi yang menarik. Dalam hal ini, Popovic mengaku bahwa dirinya tidak punya banyak bahan untuk dianalisis menjelang melawan asuhan Kluivert. Kita akan melihat sejarah kepelatihannya. Patrick Kluivert belum lama menjadi pelatih kepala, tetapi kami telah melihat struktur permainannya, kata Tony. Ya, dari pengamatan Popovic cukup sulit untuk memprediksi gaya bermain skuad tim merah putih di bawah Kluivert. Pasalnya ada perbedaan formasi yang digunakan Kluivert bersama asistennya Alex Pastor. Dia pernah di Turki, dia pernah di Curacao, dan kami melihat dia memainkan formasi 5 back dengan Curacao, dan di Turki dia memainkan formasi 4 back, kata Tony. Ya, namun terlepas dari situasi ini, ia tampaknya tetap tidak akan meremehkan kekuatan skuad Garuda. Menurutnya, tim Sokeros harus siap dengan gaya bermain apapun yang akan digunakan Kluivert saat berjumpa Australia. Apapun itu kami akan menganalisisnya, kami harus menghormati lawan. Kami harus siap menghadapi cara bermain apapun, bagaimana mereka ingin membangun dan bagaimana mereka ingin bertahan. Dan untuk fokus pada permainan kami agar lebih baik, jelas Tony Popovic. Coach Sintayong diketahui akan pulang ke Korea Selatan pada minggu ini. Dalam hal ini, rencananya kelompok supporter timnas Indonesia, itulah Lagerdet Indonesia, akan datang ke bandara untuk menemani kepulangan sang pelatih. Hal ini dituturkan oleh Presiden Lagerdet Indonesia, itu Unggul Indra. Ia mengatakan bahwa ia ingin memberikan apresiasi dan ucapan terima kasih kepada Coach Sintayong. Ya, diketahui Coach Sintayong sudah diberhentikan dari posisinya sebagai pelatih timnas Indonesia pada awal Januari kemarin, di mana ia digantikan oleh pelatih asal Belanda, itu Patrick Kluivert. Lagerdet Indonesia akan menemani Sintayong di Bandara Soekarno-Hatta besok malam untuk pulang ke Korsel. Jumlah anggota yang akan datang belum bisa dipastikan, tapi yang pasti akan ada bentuk apresiasi kami untuk Coach Sin besok di bandara, kata Unggul. Kami ingin mengucapkan terima kasih atas jasa Coach Sin yang sudah berperan membangun sepak bola Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Sekali lagi kami mengucapkan terima kasih atas jasa dan kerja keras Coach Sin, lanjutnya mengucapkan. Ya, sebelumnya penerjemah Coach Sintayong yaitu JJ mengabarkan rencana kepulangan Coach Sintayong ke Korea Selatan. Ia mengatakan bahwa Coach Sintayong akan terbang pada 26 Januari malam.
Coach Sintayong akan pulang ke Korea Selatan ke kampung halamannya. Itu pada 26 Januari 2025 pukul 21.50 dengan pesawat Korean Air. Terima kasih atas dedikasinya selama ini, kata JJ di media sosial pribadinya. Ya, dalam hal ini tentu menarik menantikan detik-detik kepulangan Coach Sintayong ke kampung halamannya, di mana momen ini akan menjadi momentum mengharukan bagi penggemarnya yang tentu masih ingin terus melihat Coach Sintayong di tanah air. Bagi Jordi Amat, keputusan untuk menjadi warga negara Indonesia adalah lebih dari sekedar tentang sepak bola, di mana pemain timnas Indonesia itu ingin memberikan kontribusi lebih kepada tanah leluhurnya di Kepulauan Siau. Ya, Jordi Amat menjadi WNI pada pertengahan 2022 yang lalu, di mana ia menjalani debutnya bersama tim Merah Putih di saat timnas Indonesia menang 2-1 atas Kamboja. Setelah itu, nama Jordi Amat terus menjadi andalan di timnas Indonesia. Hanya saja lantaran mengalami cedera dan persaingan yang semakin ketat, Jordi Amat belakangan ini menjadi jarang untuk mendapatkan menit bermain. Selain itu, di luar sepak bola, Jordi Amat punya ikatan yang menarik dengan Indonesia, di mana ia merupakan keturunan dari Raja Siau dan diyakini layak untuk mendapatkan gelar pangeran. Pada akhir 2024 yang lalu, dikutip dari media asal Spanyol, Jordi Amat pun buka suara tentang mimpinya untuk timnas Indonesia dan Indonesia secara umum, di mana Jordi Amat mengaku ingin berkontribusi di luar soal sepak bola. Saya juga ingin menyentuh masyarakat di Siau, akan menyenangkan untuk melakukan sesuatu dengan sepak bola. Mungkin saya akan membangun lapangan untuk anak-anak, kata Jordi Amat. Saya juga ingin mengunjungi sekolah. Jika mereka tidak punya fasilitas, mungkin kami bisa membantu, tegas Jordi Amat. Ya, Jordi Amat diketahui telah mencatatkan 18 cap bersama timnas Indonesia. Tepat di era Coach Sintayong, Jordi Amat ambil bagian di beberapa laga penting termasuk di saat melawan Argentina. Jordi Amat pun bangga bisa membela timnas Indonesia. Orang-orang di Indonesia gila sepak bola. Saya langsung merasakannya saat tiba di Jakarta, kata Jordi Amat. Mewakili negara berpenduduk 275 juta orang adalah hal yang luar biasa, kata sang pemain. Ya, selama membela timnas Indonesia, Jordi Amat diketahui mampu mencetak 1 gol, di mana Jordi Amat mencetak gol saat Indonesia bermain imbang melawan Burundi pada 2023 yang lalu. Jordi Amat juga tercatat 3 kali bermain dengan ban kapten di lengannya. Gerald Van Burg diketahui telah ditunjuk PSSI untuk menjadi pelatih timnas Indonesia U23. Dalam hal ini, kedatangan sang pelatih pun disambut gembira oleh Patrick Kluivert. Ya, dilansir dari situs resmi PSSI, Gerald Van Burg akan fokus untuk melatih timnas Indonesia U23, di mana ia juga turut ditugaskan untuk menjaga kesinambungan dengan tim-tim kategori kelompok umur. Lebih dari itu, ia juga masuk ke dalam jajaran asisten pelatih timnas Indonesia, yaitu Patrick Kluivert, di mana diketahui sebelumnya sudah ada Alex Pastoor dan Danny Lanzard. Dalam hal ini, Patrick Kluivert senang dengan kedatangan Gerald, di mana Gerald merupakan salah satu legenda timnas Belanda yang punya jam terbang cukup banyak dalam memoles pemain-pemain muda. Menurut saya, hal ini adalah pilihan baik dan bijaksana untuk membawa seseorang berkualitas seperti Gerald ke dalam tim kami. Ia memiliki keterampilan, konsistensi, dan mentalitas juara, kata Kluivert. Profilnya melengkapi staf kami dengan sempurna dan pengalamannya yang luas baik sebagai pemain maupun pelatih. Ia akan berkontribusi untuk membawa sepak bola Indonesia ke level berikutnya. Bekerja sama dengan rekan-rekan seperjuangan seperti Gerald tentu sangat penting untuk mencapai visi bersama kami tentang kemajuan dan kesuksesan, papar Kluivert. Ya, Gerald diketahui pernah melatih tim akademi PSV U19 dan tim akademi Ajax U17, U18 dan U21. Semasa di Ajax, ia juga bekerja sama dengan Erik ten Hag. Pelatih timnas Indonesia U20 yaitu Coach Indra Safri kini memberikan alasan soal anak asuhnya yang menelan kekalahan atas Yordania dalam pertandingan perdana Piala Mandiri U20. Padahal Yordania bermain dengan 10 pemain sejak menit ke-17 setelah sang kiper diganjar kartu merah. Namun strategi pertahanan yang diterapkan Yordania membuat tim asuhan Coach Indra Safri kesulitan. Perlu ada perbaikan bagaimana membongkar komplit defense lawan. Mereka menggunakan defense itu karena untuk mengantisipasi kekurangan pemain, ucap Indra Safri. Meskipun begitu, dirinya mengapresiasi permainan timnya yang masih punya semangat bertanding meskipun tendangan penalti Welber Jadim tidak berhasil. Semua pemain masih melakukan skema yang kami terapkan, tidak ada moralnya yang jatuh. Memang disayangkan tadi saat penalti tidak masuk yang seharusnya bisa menjadi gol, katanya menjelaskan. Oleh karena itu pihaknya akan segera melakukan evaluasi dalam 2 hari ke depan sebelum menghadapi Suriah. Pastinya kami akan ada perbaikan di pertandingan kedua nanti dan juga akan memasukkan pemain yang belum bisa bertanding hari ini. Jadi kami ingin melakukan perubahan komposisi baru juga, tuturnya menambahkan. Itulah ulasan terkini hangat dan menarik seputar tim Merah Putih yang dapat kami sajikan hari ini. Jangan lupa dukung terus tim Merah Putih di channel ini dan salam olahraga.